Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 18 Juli 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tema kita dari firman Tuhan ini berbunyi, ketika suami nurut istri. Ada 2 minggu kita akan percakapkan dengan tema ketika suami nurut istri. Karena itu minggu ini tema kita ketika suami nurut istri part 1. Bagian pertama. Saudara-saudari, bahan renungan kita ini ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu asal muasal manusia jatuh ke dalam dosa. Di sini kita percakapkan bagaimana Adam terbawa melanggar firman Tuhan yang jelas-jelas sekali atau sudah diwanti-wanti agar Adam dan Hawa jangan memakan buah pohon yang ditunjuk oleh Tuhan, jangan kamu makan buahnya. Iblis, si penggoda yang sudah berhakikat melawan Tuhan, tidak bisa berdiam diri. Iblis ini sudah menjadi virus yang viral. Maka dia menggoda Hawa, perempuan di Taman Eden itu. Akhirnya Hawa melanggar firman Tuhan. Dia mengambil buah pohon yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dan dia mengambil dan memakannya dengan penuh kesadaran dan sudah dipertimbangkan dengan baik. Hawa mau lebih daripada yang seharusnya. Buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dan motivasinya jelas. Ingin menjadi seperti Allah. Sesuai dengan nasihat iblis. Lalu Hawa memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia beberapa hal yang kita percakapkan di sini. Karena Hawa memberi kepada Adam dan Adam memakan juga, maka tema kita berbunyi ketika suami nurut istri. Kenapa Adam tidak berusaha mencegah Hawa istrinya mengambil buah itu, apalagi memakannya? Apakah memang suami harus nurut istri tanpa daya apa-apa? Mengapa Adam tidak menolak dan tidak mengingatkan firman Tuhan? Kalau Adam menolak, maka saya rasa saudara-saudara, dunia kita tidak seperti sekarang ini. Apakah karena cinta kepada istri lalu abai firman Tuhan? Sebuah cerita orang bertetangga. Dari satu keluarga muda, si istri selalu memperhatikan
tetangganya di seberang rumahnya, di seberang rumah mereka. Pada satu saat, si istri ini melihat tetangganya itu menurunkan sebuah box kardus dari taksi yang mereka tumpangi. Maka si istri itu memperhatikan bahwa yang diturunkan itu adalah televisi yang baru mereka beli. Si istri ini langsung memanggil suaminya, menunjuk kepada tetangga mereka. Itu dia beli TV baru dan besar sekali. Maka si istri ini mendesak suaminya, beli TV baru. Dan TV yang mereka punya langsung dicabut, dibongkar. Terpaksa suaminya pontang-panting minjam uang untuk beli TV baru. Pada hari lain, si istri ini melihat ada mobil baru diparkir di depan rumah tetangganya itu. Dan melihat beberapa orang membawa surat-surat dokumen, ternyata itu surat penyerahan mobil baru yang mereka beli. Malam itu si istri ini tidak bisa tidur. Dia mendesak suaminya harus beli mobil baru. Walaupun dengan perdebatan yang panjang berhari-hari, akhirnya suami ini membeli mobil baru dan diparkir di depan rumahnya. Namun 2 minggu berikutnya polisi datang menciduk suami ini dan mobil baru yang mereka beli dibawa polisi ke kantor polisi, dan suami ini ternyata menjadi tersangka menggelapkan uang perusahaan tempatnya bekerja. Saudara-saudari, ini cerita fiktif memberi nasihat untuk kita mengenal diri sebagai suami atau sebagai istri dalam keluarga kita. Tentu ada berbagai nasihat yang bisa kita ambil dari renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberi nasihat supaya suami istri harus menjadi satu dengan dasar firman Tuhan. Mereka ini bukan lagi 2, melainkan 1. Kata firman Tuhan Matius 19 ayat 6. Rasul Paulus memerinci peran yang seimbang antara suami dan istri, termasuk anak-anak dalam keluarga. Supaya dalam keluarga ada saling memberi dan menerima, bukan asal nurut. Pergumulan kita bagaimana menempatkan firman Tuhan menjadi dasar rumah tangga kita. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, seandainya Adam tidak menerima dan tidak memakan buah yang diberikan Hawa istrinya, apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Yang kedua, apakah Anda peduli dengan tetangga atau melihat tetangga sebagai saingan? Yang ketiga, di keluarga Anda, apakah selalu ada musyawarah yang baik untuk hal-hal yang penting atau salah satu nurut saja? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji bagi kami. Karuniakan hikmat, kesabaran, pengetahuan, agar kami tidak melalaikan janji Tuhan yang menuntun hidup kami. Karuniakan hikmat, agar kami bersikap kritis, tidak terlanjur, tidak salah pilih, tidak salah jalan untuk menemukan kehendak Tuhan Yesus bagi kami. Kami berusaha sehati sepikir dalam keluarga, orang tua dan anak,
untuk mencari dan menjalankan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari cobaan iblis yang pasti merusak kehidupan kami, kehidupan keluarga kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.